Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di Menara Doa ini Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini Tuhan hadir, di tempat ini firman Tuhan ada Bapak Ibu Saudara. Dan di tempat ini kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengenal dan mengenal pribadi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang beribadah secara online ataupun yang ada di Holy Spirit Room ini, kita sama-sama satukan hati, kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan Yesus di dalam kekudusannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kembali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus di hari yang sungguh indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari demi hari Engkau menuntun setiap kami. Hari demi hari Engkau memperlengkapi setiap kami ya Tuhan. Memberkati kehidupan kami ya Bapa. Menambahkan hal-hal baru tentang Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang selalu bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang selalu dibaharui pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan kami kembali datang kepadamu. Biarlah kekudusan-Mu yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Karya keselamatan-Mu yang pernah Kau berikan kepada setiap kami. Itu yang menjadi perenungan setiap hati kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa memiliki alasan memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan minyak urapan-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya.
datang mengucap syukur di hadirat-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk semua perbuatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ya ralabata karanalabaya syana ralalalabaralalalalalabo. Kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Buat semua perbuatan yang ajaib yang Tuhan berikan. Kau Tuhan yang ajaib yang kami sembah, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memulihkan. Kami sembah Kau dengan sepenuh hati ya Tuhan. Sebab tiada nama lain yang kami sembah selain Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi angkat suara kami menghampiri tata-Mu ya Tuhan. Oh ralalalabaya syada ralalalalabo. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami panggil nama-Mu Yesus. Ya ralalalabaya syada ralalalalabo. Sebab Engkau Tuhan yang menopang setiap langkah-langkah kami ya Bapa, untuk semakin mengejar dan mengejar Engkau ya Tuhan Yesus, untuk tekun mencari wajah-Mu ya Tuhan, berjumpa dengan pribadi-Mu ya Bapa. Ya lalalabata karalalalalalalaba ya syada ralalalalabo. Kau
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi dan kami mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, di hadirat-Mu Engkau mengalirkan kuasa kesungguhan-Mu di tempat ini, dalam setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah saat hari ini ya Tuhan. Engkau yang mengangkat setiap sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sakit apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya malam hari ini ya Tuhan. Dan
kami percaya yang berbeban berat Tuhan sudah pulihkan ya Bapa. Tuhan yang membalut setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan yang membaharui kekuatan kami untuk kembali menjadi kekuatan yang baru ya Bapa. Tuhan yang memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Sehingga dengan hati yang bergelora kami selalu dengan punya kerinduan datang kepadamu ya Bapa. Engkau yang membukakan pintu surga-Mu memberkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang membukakan jalan bagi setiap umat-Mu yang butuh jalan keluar ya Bapa. Ya Rabata karalalala ya syadaralalala. Mari saat ini Bapak Ibu naikkan doa-doa-Mu kepada Tuhan Yesus. Dia yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Dia Tuhan Allah yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari naikkan doa-Mu, mari naikkan pujian-Mu di hadirat-Nya. Ya Rabata karalalala ya syadaralalala karalalala. Ya Rabata karalalala ya mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Rabata karalalala ya syadaralalala. Mengalir menuhi kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Tuhan ya Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, sembuhkan ya Yesus Kristus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalirlah di tempat ini, oh Roh Kudus, Tuhan kami minta Allah Roh Kudus menjamah setiap kami semua. Bawa kami kepada Tuhan Bapa. Bawa kami untuk bisa mengenal Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online, ya Roh Kudus bukakan hati kami, pikiran kami. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh juru selamat. Hari ini
Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah ya Tuhan bawa kami mengenal kebenaran, mengenal Sang Juru Selamat. Aku berdoa Tuhan, bukakan pewahyuan-Mu yang baru. Selamatkan kami Tuhan. Selamatkan keluarga kami ya Tuhan. Selamatkan kota kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami Yesus. Mari saudara berdoa. Kalau ada di antara anggota keluarga kita, orang-orang yang saudara kasihi belum diselamatkan, mari datang. Mari berseru pada Tuhan, berdoa saudara. Minta supaya diselamatkan Bapa dalam nama Yesus. Kami memanggil ya Tuhan jiwa-jiwa. Kami memanggil seluruh keluarga kami. Orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Para sahabat kami, saudara kami. Selamatkan mereka semua ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Kau bawa mereka untuk mengenal kebenaran. Mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jalan keselamatan itu. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami untuk Indonesia. Kami berdoa untuk kota Palembang. Kami berdoa untuk Jakarta. Kami berdoa untuk kota-kota di Indonesia. Roh Kudus. Roh Kudus Kau mengalir. Mengalir. Jamah-jamah mereka semua. Jamah jiwa-jiwa. Mereka bertobat, percaya Yesus. Dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Kau pakai setiap kami Tuhan. Kau pakai kami sebagai menara doa ini. Ya Tuhan, untuk bisa menjangkau setiap orang. Supaya setiap kami bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang sedang pergumulan apapun yang mereka alami. Bukakan mata hati kami untuk bisa mengerti bahwa kami punya Yesus. Kami punya Juru Selamat. Kami punya penolong. Kami punya penyembuh. Ajar kami bisa percaya. Karena kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan berbicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya didorong Tuhan untuk sharing saudara tentang pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maksudnya di dalam kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi, itu penting Roh Kudus punya peran. Dan buat kita yang sudah diselamatkan, Roh Kudus punya peran yang luar biasa. Saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah peranan Roh Kudus ya kan dalam keselamatan kita? Dan kenapa kita membutuhkan yang namanya juru selamat? Saudaraku, kenapa kita membutuhkan seorang juru selamat? Karena kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Kita semuanya membutuhkan juru selamat. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ya, Roma 3 23 sampai 24 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang, Alkitab katakan, ya kan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di dalam bagian yang lain, saudara, Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Saudara, maut, ya kan, terbuang di dalam lautan api, ya kan, yang menyala-nyala, ya, dalam kekal. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saya sungguh menyadari saudara, makin kesini saya sadar, wah umur saya sudah memasuki 60 tahun. Yang namanya kata keselamatan, keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Kata ini tuh makin bermakna buat saya. Makin bermakna buat saya, makin bermakna. Semakin saya menyadari, saudara, betapa pentingnya keselamatan, hidup kekal bagi hidup saya. Hal itu mendorong saya, saudara, semakin menyalah, semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar. Saya mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Katakan amin. Makin saya mau kenal. Karena kita tahu bahwa setiap kita, kalau misalnya ada awal, pasti ada apa? Ada akhir. Ada datang, pasti ada pergi. Ada lahir, pasti ada apa? Ada mati. Ketika kita ngerti tentang keselamatan, hidup kekal, kita senang ada kelahiran, tapi kita juga tidak bisa menyangkali fakta. Ya kan? Bahwa pasti akan ada kematian. Bahwa setiap kita, saudara, akan sampai sana. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa Lukas 2 ayat 11 katakan apa saudara? Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan kita. Dia berikan kita Yesus, anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini hal yang luar biasa yang saya ingin setiap kita belajar lagi, renungkan lagi arti daripada keselamatan. Saudara dan saya, kita semua butuh untuk diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Kita perlu saudara menyadari dan mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni. Katakan amin. Ini paling penting dalam hidup kita. Berapa orang mengejar saudaraku hal-hal yang kelihatan yang sementara. Itu memang kita butuh selama kita hidup di dunia ini. Tetapi saya ingin mengingatkan setiap kita. Kalau saudara sudah punya Yesus dalam hati saudara. Saudara harus mengerti bahwa Yesus, karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Itu adalah, ada 3. Dia berikan keselamatan. Katakan amin saudara. Apa artinya keselamatan? Apa artinya diselamatkan? Yang pertama adalah kita diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Apa sesuatu yang buruk? Hukuman kekal. Saudaraku, kutuk. Saudaraku, ya kan? Kematian kekal. Tuhan bisa bebaskan kita dari sesuatu yang buruk. Yaitu apa saudara? Ini hukuman kekal. Yang kedua adalah kita diselamatkan untuk menerima sesuatu yang baik. Katakan amin. Berkat. Segala berkat di dalam hidup kita. Ya kan? Maupun saudara menerima apa? Surga. Hidup yang kekal. Saudaraku ya. Yang ketiga, kita diselamatkan untuk apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ada 3 hal. Saudara, tentang keselamatan, makna keselamatan. Saudara, kita diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Percaya saudaraku, kalau kita sudah diselamatkan, kita gak bisa bilang, kenapa hidupku sial? Kenapa sial aja aku dapat? Kok kutuk saja? Tidak. Saudara, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Yang percaya katakan amin. Kita dibebaskan saudaraku dari kutuk kemiskinan, dari kutuk apapun. Dan terlebih lagi kita diselamatkan karena kita dibebaskan dari sesuatu yang buruk yang namanya hukuman kekal. Allah tidak marah lagi dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita diselamatkan untuk menerima sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudara percaya katakan amin. Itulah berkat ya, rohani, jasmani, hubungan sosial, keuangan. Saya yakin saudaraku, ini yang Tuhan mau siapkan. Surga yang mulia Dia berikan buat kita. Damai sejahtera, sukacita. Ya, kita diselamatkan untuk menerima sesuatu yang baik. Yang ketiga,
Saya ulang lagi, kita diselamatkan ada satu tugas. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik, layani Tuhan. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain. Supaya orang lain bisa percaya Tuhan. Bisa memuliakan Tuhan. Ya, nah saya ingin beritahu keselamatan ya. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita adalah keselamatan yang Dia ingin keselamatan yang utuh. Bahwa hidup kita atau diri kita terdiri daripada 3 unsur. Yaitu apa saudara? Roh, jiwa, tubuh. Katakan sama dengan saya, roh, jiwa, tubuh. 1, 2, 3. Roh, jiwa, tubuh. Tuhan mau selamatkan secara utuh, secara menyeluruh. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, seluruh aspek hidup kita. Nah, Roh Kudus disinilah ya yang berperan penting untuk keselamatan kita yang menyangkut roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita baca Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapi. Allah sumber damai sejahtera. Ya, dalam hal ini adalah Roh Kudus. Dia akan Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Katakan amin. Kapan kita dikuduskan? Kapan kita menerima pengudusan? Saudara, apa tanda kita sedang menerima pengudusan? Tandanya adalah kita hidup dalam damai. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semuanya. Jadi kekudusan itu bukan hanya tentang kita tidak lakukan A, B, C, D, E, F. Bukan itu. Kekudusan yang dimaksud di sini adalah saudara bisa hidup dalam damai sejahtera. Di mana sejahtera, disitulah proses pengudusan itu terjadi. Apa aja yang dikuduskan oleh Allah? 3, roh, jiwa, tubuh. Ya, Allah damai sejahtera, Jehovah Shalom. Shalom atau damai sejahtera ini menyangkut tentang apa saudara? Bukan cuma damai, tapi juga sejahtera. Di sejahtera ini, sejahtera apa saudara? Rohaninya sejahtera, tubuhnya sejahtera, hubungannya sejahtera, keuangannya sejahtera. Yang ngerti katakan amin. Damai. Saudara kasih. Nah, jadi dia akan kerjakan. Saudara, Roh Kudus itu mengerjakan yang pertama-tama. Ya, cara kerja Roh Kudus adalah, saya melihatnya begini saudara. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Itu yang pertama. Ini roh, menyangkut roh. Ya. Yang kedua, kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Yang ketiga adalah kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Yang pertama menyangkut roh, ya, kita akan bahas kita diselamatkan dari hukuman dosa, ya. Bagaimana peranan Roh Kudus menyelamatkan kita dari hukuman, atau ini bicara roh atau justification, dibenarkan, ya. Mari kita baca sama-sama Yohanes 16 ayat 13. Kita baca saudara, 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, kata Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ini adalah roh Yesus. Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah. Itu yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi maksudnya apa di sini saudaraku? Jadi kalau kita bisa, kalau saya bisa kenal Yesus, saya bisa datang ke beribadah di awal daripada kekristenan saya. Lalu saya bisa dengar firman, lalu firman itu berbicara secara pribadi kepada saya. Lalu saya percaya kepada Yesus. Itu semua adalah pekerjaan atau peranan dari siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang tuntun teman saya untuk melihat wajah saya, tergerak hatinya, peduli dia sama saya. Kok kamu susah sih Sabta? Biasanya kamu tuh suka cita terus. Kenapa kok kamu susah mukanya?
Saya mulai cerita masalah saya, kesedihan saya. Lalu dia bilang, kenapa enggak ikut ibadah? Yuk ikut ke gereja. Saya juga bilang, aku nih bukan orang Kristen. Aku nih orang agamanya bukan Kristen, agama yang lain. Agama Buddha saya dulu. Enggak ada itu. Ayolah datang. Sampai dia minta mohon. Saya percaya itu adalah karya Roh Kudus. Karena enggak enak. Orang udah peduli. Dan tidak ada salahnya juga ikut ibadah. Itu juga hari Kamis waktu itu saya ingat sekali sore. Saya datang, selesai. Disitulah Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus yang menuntun kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Untuk menerima keselamatan. Beberapa orang berdoa untuk kita diselamatkan. Beberapa orang berbicara sama saya, ayo datanglah gereja. Akhirnya kita jadi mantap semantap-mantapnya. Jadi Roh Kudus inilah yang memberikan kita iman. Untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu karya Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kita Kristen bukan karena sekedar kelahiran. Karena orang tua Kristen, saudara belum diselamatkan kalau itu. Sampai saudara sadar, sesadar-sadarnya. Saya ini orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya butuh juru selamat. Saya butuh juru selamat yang bebaskan saya dari api neraka. Saya gak bisa dengan perbuatan baik saya bebaskan ini. Nah, saudaraku, lalu proses keselamatannya bagaimana? Untuk saya bisa diselamatkan. Saya dituntun untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat secara pribadi. Saya harus ucap dengan mulut saya, mengaku dengan mulut saya, saudara, bahwa Yesus itu Tuhan. Itu permulaan saudaraku, ya kan? Maka dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 katakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Waktu kita mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, percaya dengan hati, ya, dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita semuanya apa arti diselamatkan? Dibebaskan dari sesuatu yang buruk. Yang ngerti katakan amin. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Itulah arti diselamatkan. Makanya Roma 8 ayat 1 katakan apa saudara? Demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam apa? Kristus. Maksudnya tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang terus menerus percaya kepada Yesus. Katakan amin saudara. Jadi di dalam tahapan keselamatan ini, roh kita yang diselamatkan. Amin saudaraku, roh kita diselamatkan. Apa maksudnya roh kita diselamatkan? Saudara, artinya, ya kan, roh itu terdiri daripada 3 unsur. Yang pertama adalah hati nurani sebenarnya. Ya, yang kedua adalah intuisi. Intuisi adalah kemampuan kita untuk bisa mengerti daripada firman Tuhan. Kita ngerti kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, intuisi. Lalu yang ketiga adalah fellowship atau persekutuan, itu roh. Saudara, ya, roh. Makanya Yesus berkata, barang siapa Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus katakan berdoalah dalam roh. Ini bicara roh. Jadi waktu saudara dan saya bertobat menerima Yesus, maka apa yang terjadi saudara? Kita bisa punya persekutuan, hubungan dengan Allah yang adalah roh. Kita bisa mengerti firman, pembicaraan, kata-kata Tuhan karena kita punya intuisi. Yang ketiga adalah hati nurani yang sudah disucikan, yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Nah, orang-orang yang belum diselamatkan, saudaraku, rohnya mati.
Dia cuma punya hati nurani. Hati nuraninya belum dibasuh, belum disucikan oleh darah Yesus. Hati nuraninya hanya tentang benar salah menurut pikiran dia. Bukan menurut standar daripada Allah. Yang ngerti katakan amin. Ya, orang sudah diselamatkan, sudah ngerti ini standar. Ya kan, bahwa kita adalah anak-anak terang. Bukan bapak kegelapan. Iblis adalah bapak kegelapan atau bapak segala dusta. Dulu waktu kita belum diselamatkan, keluarga kita belum diselamatkan. Yang namanya ngomong bohong, berdusta, itu hal yang biasa. Nurani kita tidak akan pernah menegur kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan? Gak ada masalah. Tapi setelah kita bertobat, roh kita dihidupkan. Ya kan? Kita sudah ngerti kebenaran, bukan kebohongan, bukan kepalsuan, bukan penipuan. Ketika kita berdusta, kita berbohong, di sini nurani kita akan bersuara. Kalau ini nggak diselesaikan, persekutuan kita dengan Tuhan, yang harusnya ada persekutuan, keintiman, terhalang. Lalu kemampuan kita untuk dengar suara Tuhan, peka Tuhan tuh maunya apa, keputusannya harusnya bagaimana, itu hilang. Sampai kita datang pada Yesus. Bertobat, menerima Yesus. Ya kan, minta dibasuh darah Yesus. Hati nurani kita bersih, sucikan. Maka kita bisa punya fellowship lagi. Kita bisa mengerti lagi. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi hati nurani itu udah standarnya. Inilah karya yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang diselamatkan apa? Roh kita. Makanya orang Kristen itu saudara, kalau semua orang Kristen sudah diselamatkan, dia bisa rasakan hadirat Tuhan. Dia suka kalau nyanyi kena hadirat Tuhan, dia suka sekali. Saudara, tetapi saudara, kita tidak boleh berhenti pada keselamatan hanya di justification. Hanya dibenarkan. Kita sudah jadi orang benar, orang yang dibenarkan, orang yang disucikan. Di mata Allah, saudara adalah orang suci. Saya orang suci. Katakan amin. Orang-orang kudus kita di mata Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus, bukan karena kita benar. Tapi karena apa? Karena iman kita dibenarkan. Kebenaran kita ada siapa? Yesus. Saudara bisa mengerti poin di sini? Amin. Itu diselamatkan. Sehingga gak ada tuduhan apapun. Betul masa lalu saya, maaf kata saya mau ngomong, mungkin maaf. Masa lalu kita semua bajingan kah? Preman besar kah? Penjahat kah? Pembunuh kah? Penipu segala macam. Yes, aku terima itu, udah usah malu. Tapi sekarang barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apanya? Rohnya. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Itu yang pertama. Saudaraku. Tetapi saudara, kita perlu naik ke tahapan yang berikutnya. Yang namanya apa? Sanctification. Pengudusan. Tahapan kedua daripada keselamatan adalah, ya kan, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Ya, kuasa dosa. Kita baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Kita baca 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu namanya hukuman dosa. Kita dibebaskan, selamatkan. Yang kedua, roh, yaitu Roh Kudus. Ya, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Jadi peranan Roh Kudus di sini, yang pertama dia bawa kita ke Yesus. Lalu kita disucikan, dibenarkan lewat iman kita kepada Yesus. Yang kedua adalah Roh Kudus akan, ya kan, memberitahu kepada kita. Sabta, nah, ya kan, kamu harus berkata benar. Sabta, jangan cepat panas hatinya. Sabar. Orang sabar besar pengertiannya. Sabta, jangan mudah tawar hati. Ayo, sepanjang kamu intim, deket, percaya, ngerti
kamu dalam Tuhan, entheos, kamu akan antusias. Semangat terus, menyala terus. Katakan amin. Kamu bisa gagal, kamu bisa jatuh, tapi kamu akan bangkit. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi keselamatan tahap kedua adalah ini proses yang panjang. Ya kan saudara, keselamatan keselamatan itu 3 dimensi waktu. Masa lalu itu bicara kita dibebaskan, diselamatkan dari hukuman dosa. Masa sekarang itu bicara tentang kita diselamatkan, kita sedang diproses dibebaskan dari kuasa apa? Kalau dulu kuasa dosa apa? Dosa bohong. Dulu kalau nggak bohong tuh nggak bisa. Karena bohong inilah cara untuk melindungi diri. Bohong inilah cara untuk bisa memelihara hidup. Kalau nggak bohong gimana Pak bisa untung? Tapi Roh Kudus dan firman memperbaharui, menguduskan pikiran kita, roh kita. Yang ngerti katakan amin. Akhirnya kita bilang, rasaku gak enak ya kalau bohong terus. Kau merugikan orang. Dulu suka curi. Curi itu enggak biasa. Lalu kita dengar firman jangan mencuri. Tapi harus bisa memberi. Bukan nyuri, tapi memberi, berkorban. Ayo dong berkorban. Jangan curi, kerja, ada hasil, beri, korban. Dulu kita curi biasa, ya kan, bohong, curi, tipu, ya kan, untuk dapat. Ya kan, kondisikan supaya orang kita, bagaimana kita bisa raup keuntungan dari orang yang bodoh, yang apa kita ini kan kondisikan dengan segala cara. Tapi setelah kita diselamatkan, kita dengar firman, kita dipenuhi Roh Kudus, kita ada hadirat. Roh Kudus bicara lewat firman-Nya. Satu hari dengar khotbahnya nyelekit, jedet. Awalnya kita tersinggung dan marah dengan Pak Pendeta itu. Tapi selesai itu, Roh Kudus terus bicara. Bukan soal pendeta itu tidak setuju sama kau, bukan soal pendeta itu benci sama kau. Tapi memang kau ini harus berubah, bertobat. Ayo dikuduskan. Proses pengudusan itu perlu korban. Sangkal diri, pikul salib. Oh iya. Harga diri saya diremukkan. Wah, orang itu sudah keterlaluan. Sudah bikin malu, sudah menghina, merendahkan, bahkan merampok daripada mungkin harta saudara, uang saudara. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, apa kamu mau tetap simpen benci? Apa kamu mau tetap kehilangan sukacita? Apa kamu tetap mau marah sama orang itu? Janganlah, rugi. Ayo hidup dalam damai sejahtera. Waktu kamu dalam damai sejahtera, aku menguduskan kamu. Kuduskan kamu. Aku bisa ganti 7 kali lipat dari apa yang dia ambil. Itu namanya sanctification. Katakan amin saudaraku. Ya. Pengudusan. Nah ini memang perlu doa saudara. Doa tiap hari. Minta Tuhan kalau ada pikiran-pikiran. Ya kan? Cara-cara hidup yang salah. Tuhan bicara dan izinkan saya untuk bertobat. Ampuni saya, ampuni. Beri saya kemampuan untuk bisa, ya kan, meninggalkannya. Saudaraku, saya mau cerita tentang ada satu hari, saudaraku, ya. Jadi kita diselamatkan dari kuasa dosa, menerima pengudusan itu hanya melalui apa? Keintiman dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi di sini kita perlu Roh Kudus memperbaharui pikiran kita, memulihkan perasaan kita atau trauma-trauma, luka-luka masa lalu kita. Waktu masih kecil. Ini pentingnya namanya keselamatan dalam bentuk apa? Tahap kedua, sanctification, pengudusan. Ya kan? Supaya kita terus menerus diselamatkan dari kuasa dosa. Kita dimerdekakan. Nah, satu hari, beberapa hari yang lalu saya sambil olahraga.
nge-gym, saya dengerin saya suka dengerin, ya ada orang suka denger lagu ya. Saya pikir lagu sih bagus ya. Tetapi kalau untuk mau nambah terus ilmu, nambah pengertian, itu sebaiknya denger podcast yang bagus-bagus, yang ada pengetahuan, pengertian, atau denger pengajaran-pengajaran. Saya suka dengerin khotbah dari pendeta-pendeta apa, saya biasa acak aja, random aja. Siapapun dah, saya dengerin aja gitu kan. Coba dengerin ya. Tapi saya tahu ini orang nggak apa gitu. Saya dengar saudara satu firman yang bagus sekali. Itu dia bahas saudara tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Dia bilang kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Kerajaan Allah juga seperti ragi. Saudara, biji sesawi itu kecil sekali. Ya kan? Kalau saking kecilnya biji sesawi ini kalau jatuh ke tanah, orang tuh gak bisa lihat. Karena biji sesawi itu katanya itu lebih kecil daripada butiran pasir. Ya, ragi pun gak kelihatan saking kecilnya. Tapi biji sesawi kalau dia jatuh ke tanah, ya kan? Dia berakar, bertumbuh. Itu pohon sesawi itu. Kalau saudara pergi ke Israel ya, itu besar sekali saudara. Besar sekali. Yang berkata tempat bernaungnya burung-burung. Begitu pula dengan ragi dia bilang. Ragi itu kan kalau ya kan itu mengkamirkan seluruh adonan jadi besar sekali. Pada waktu dia bilang begini saudaraku. Yesus berkata hati-hati dengan ragi orang-orang apa? Ya kan berjaga-jagalah. Ya Matius 6 ayat 6 sampai 7. Matius 6 ayat 6 sampai 7 katakan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Murid-muridnya berpikir saudaraku, ya kan? Lalu mereka saling berkata, wah dia lagi sedang ngomong, ya kan, tentang roti ini. Tapi kita gak bawa roti. Langsung Tuhan tegur, wah kamu kok gak ngerti aku ngomong ya, bicara aku. Bagaimana mungkin, ya kan, kamu tidak ngerti bahwa bukan roti yang aku maksud ketika aku bicara ragi. Aku bicara waspada terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Bukan roti. Alkitab katakan ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya itu roti. Supaya mereka waspada terhadap ragi roti. Melainkan terhadap apa? Ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara perhatikan di sini. Orang Yahudi dari sejak dulu sudah jadi sama Musa. Dari sejak kecil pada waktu ketika dia udah berusia kurang lebih 5 tahun, mereka tuh dikirim ke satu sekolah namanya sekolah Taurat. Jadi dia diajar oleh rabi-rabi yang memang sudah dirasuki oleh ragi orang Yahudi. Pengajaran-pengajaran. Saudaraku. Jadi terus sampai keturun-temurun. Nah, saya mau bicara satu hal begini. Ya kan? Satu hari Yesus berkata, nih, menurut kamu siapa aku? Orang udah pada ngomong semuanya kan. Inilah. Lalu Simon Petrus, ini Yahudi tulen saudaraku. Dia berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan bilang apa? Wah, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan engkau yang berkata-kata, tapi engkau diberikan pewahyuan dari Bapa di sorga. Sekarang aku akan berikan kamu kunci, ya kan, kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan akan terlepas di sorga. Saya perhatikan, ya kan? Setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Yesus bicara. Bicaranya apa? Dia beritahu, aku akan harus pergi ke Yerusalem. Aku akan menderita aniaya dan sengsara oleh orang-orang Yahudi. Lalu aku akan mati, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Apa respon daripada Petrus? Saudara tahu apa? Yesus didorong, langsung kayak ditegur Yesus tuh. Sekali-sekali itu gak akan terjadi padamu. Kenapa Petrus ngomong seperti itu? Karena Petrus hanya percaya Mesias itu
adalah anak Allah yang hidup. Mesias tidak akan pernah bisa mati. Gimana Mesias yang adalah Tuhan itu mati? Itulah ragi Yahudi. Saudara ngerti maksud saya di sini? Ada banyak sekali ajaran-ajaran Yahudi yang menjadi penghalang buat Petrus dan orang Yahudi tidak dapatkan yang namanya iman. Ada satu hari Yesus berkata begini, ya kan? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata pada gunung ini, pindah, dia akan pindah. Betul saudara? Ketika Tuhan berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, artinya apa? Mereka punya apa tidak? Tidak punya. Apa arti biji sesawi? Tadi saya bicara, saudara. Ini saya agak berkembang supaya saudara dapetin pemahaman yang lebih. Saya ada maksud untuk bicara ini, saudara, kepada kita semua. Yesus itu perumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi. Kerajaan Allah seperti itu. Saudara tahu pada waktu Yesus pertama kali berkhotbah, dia khotbahnya apa? Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah datang. Kalau kerajaan Allah sudah datang, artinya rajanya sudah datang. Mana dia? Yakub, kata Tuhan. Kalau kerajaan ada, raja ada, sekarang dia cari umat. Sekarang kerajaan Allah diumpamakan biji sesawi. Yesus mengumpamakan dirinya yang adalah Allah Maha Besar, yang mengatasi segalanya. Yesus ya kan adalah raja dari kerajaan sorga. Sekarang dia turun ke bumi sebagai manusia. Lahir di palungan. Itu seperti biji sawi yang jatuh ke tanah dan orang gak tahu. Waktu Yesus lahir, raja di atas segala raja, lahir ke dunia. So di Bethlehem, semua manusia, bahkan pemilik hotel penginapan itu tidak kenali. Saya yakin kalau dia kenali, ini yang lahir ada raja di atas segala raja. Saya yakin, saya percaya bahwa si pemilik penginapan akan berkata, cepat keluar. Seperti kalau presiden datang ke satu kota, semua hotel sudah penuh, pasti pemilik hotel disuruh bikin check out semua. Karena presiden mau tidur di hotel itu. Setuju gak saudara? Ini artinya apa? Yesus ini benar biji sesawi. Kecil sekali. Enggak dilihat, enggak dianggap. Saudaraku, tetapi ketika biji sesawi itu jatuh ke tanah, turun ke dunia ini. Semakin lama, Yesus makin ternama, makin hebat. Kemanapun dia pergi, orang banyak berbondong-bondong datang. Setiap kali dia berbicara, didengarkan. Lakukan mujizat segala macam. Sampai saudara Romawi, kerajaan Romawi incar Yesus. Karena udah mengatasi pengaruhnya daripada kerajaan Romawi. Para pemimpin agama incar Yesus. Cari salahnya apa. Karena sudah melampaui pengaruhnya atas para pemimpin agama waktu itu. Saudara ngerti? Katakan amin. Yesus bisa jadi pohon. Tempat di mana orang bernaung kepada Yesus. Saudara bisa mengerti ini, saya katakan amin. Mungkin besok kalau Tuhan kehendaki saya akan bahas tentang hal ini secara lebih rinci. Tuhan bilang begini sama murid-murid. Ketika mereka tidak bisa usir orang yang anak muda yang sedang sakit ayan, yang dirasuk oleh setan. Ya kan? Mereka tidak bisa usir itu. Yesus berkata bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sawi. Artinya para murid tidak punya iman sebesar. Apa yang menyebabkan dia tidak punya iman sebesar biji sawi? Karena ada ragi orang Yahudi. Ada ragi orang Yahudi. Mereka belum percaya bahwa Mesias akan mati dan dibangkitkan. Mereka hanya percaya Mesias adalah anak Allah yang hidup. Makanya pada waktu Yesus mengutus 70 orang muridnya. Saudara, untuk beritakan Injil. Mereka gak buat laporan. Kami sudah menangkan 10 jiwa, 100 jiwa, 1000 jiwa. Mereka hanya bilang apa? Tuhan, kami lihat setan-setan pergi. Kami sembuhkan banyak orang sakit. Tidak ada orang yang selamat. Saya harus ngerti, katakan amin. Ya kan? Kenapa?
Karena mereka belum sampai kepada satu pengertian bahwa Mesias ini harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Kenapa kata percaya kematian Yesus dan kebangkitan ini hal yang penting? Kenapa saudara? Karena pada waktu Yesus mati dan bangkit, Yesus mematahkan yang namanya kuasa apa? Dosa. Saya katakan amin. Kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, 3 kuasa ini gak akan pernah bisa dikalahkan. Makanya pada waktu Matius pasal 7, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan Allah. Ya kan? Banyak orang berkata, aku sudah mengusir setan, aku sudah begini. Tapi aku berkata, aku tidak kenal engkau. Itu artinya apa saudaraku? Ada ragi. Jadi proses keselamatan yang kedua, ini yang namanya pengudusan. Ini bicara yang dikuduskan apanya? Pola pikir. Yang ngerti katakan amin. Ya, Petrus pun masih terus dikuduskan. Bahkan setelah dia sampai dia jadi rasul. Satu hari dia lagi ngumpul makan sama orang-orang yang bukan Yahudi. Kita tahu ragi Yahudi berkata apa? Orang Yahudi tidak boleh duduk makan sama orang kafir yang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi itu kafir, anjing. Saudara, tidak boleh najis tadi. Orang Yahudi tidak boleh makan babi, makan unta, makan makanan yang kayak gitu-gitu sembarangan. Harus makan yang kosher. Itulah ragi Yahudi. Ketika Tuhan ingin pakai Petrus untuk menyelamatkan perwira Cornelius, dia dikasih penglihatan makanan-makanan yang apa? Yang haram. Saya tahu, Tuhan bilang makan itu, sembelih makan itu. Udah, aku orang Yahudi, itu ragi Yahudi. Saudara bisa, dalam hidup kita ada banyak ragi dari orang tua kita kecil. Kita dibilang cari duit itu susah. Betul? Cari duit gak gampang. Akhirnya ini masuk ragi. Hidup kita nggak, kayaknya duit tuh kok nggak bersahabat ya. Jauh banget, sedikit banget duit yang mau deket sama kita. Padahal kita udah kerja keras. Karena ragi daripada adat istiadat berkata, cari duit itu susah. Emang hidup harus cari duit? Iya cari. Yang penting adalah cari Tuhan. Maka duit akan mengikuti kita. Yang percaya katakan amin. Ya pasti ada hikmatnya. Kalau ini belum dipatahkan ragi ini saudara. Sepertinya kita harus kerja banting tulang. Lalu akhirnya kita berkata memang betul ya. Cari duit itu gak gampang. Kalau udah cari duit gak gampang. Susah. Jangan gampang-gampang untuk ngasih duit ke orang. Saudara bisa ngerti ini ragi. Yang membuat orang gak dipakai. Saudara bisa mengerti maksud saya sini katakan amin. Ada ragi juga berkata. Orang itu mah udah gak bisa berubah. Aku udah gak mau lagi sama dia. Kadang-kadang seperti gitu kan. Padahal Tuhan bilang, jaga hatimu dengan segala karena dari hatimu itu kan terpancar, ada kasih karunia untuk setiap orang. Supaya orang itu lewat hidup kita, dia bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, diselamatkan. Katakan amin. Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang, nah disinilah proses keselamatan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau udah gak punya duit, selesai semua. Itu pemikiran ragi. Dan kita juga bisa sering berkata bahwa ya kan Tuhan bisa adakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ragi juga bisa kadang. Kalau sakit duit yang penting punya duit. Kalau udah punya duit kita bisa pergi ke dokter manapun. Ini juga ragi. Harusnya kita bisa berkata bahwa ya kan ini keselamatan. Ayo Tuhan bisa izinkan kamu sakit deh. Dia izinkan sakit lalu bisa dapat dokter yang paling hebat. Mungkin paling hebat di satu kota tertentu, bahkan di satu negara tuh. Ini dokter paling hebat. Kok diizinkan dokter itu buat kesalahan, kelalaian. Setelah doa ketemu dokter yang ini tepat, dicari. Nah ini kena penyakitnya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, saya lihat, padahal udah ke dokter yang hebat tuh mungkin jauh hari sekian tahun yang lalu. Tidak temu, tahun yang lalu gak ketemu. Tapi dokter. Di situ kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya kan? Jangan andalkan yang lain manapun. Jadi pelajaran-pelajaran ragi yang kita ini kan. Ibu bapak bisa, ya kan? Cari respon pertama.
Respon pertama ketika kita ada apa-apa adalah cari siapa? Cari Tuhan. Doa. Katakan amin. Itu yang kedua, kita perlu diselamatkan. Roh Kudus, kita perlu Roh Kudus firman, pengajaran tiap hari. Ya saudaraku, semua kita nggak ada yang sempurna. Karena kita masih dalam proses keselamatan. Diselamatkan, katakan amin. Keselamatan itu yang pertama, kalau yang roh sudah sempurna. Sedangkan jiwa sedang disempurnakan. Yang ngerti katakan amin. Nah nanti yang ketiga ini terakhir saudara. Ya, kita akan diselamatkan dari apa? Kehadiran dosa. Ini tubuh kita. Pertama roh kita diselamatkan. Kedua jiwa kita, ya kan, dengan karakter-karakter Kristus. Nah di tahapan keselamatan yang ketiga ini saudara, tubuh kita yang akan diselamatkan. Atau kita akan menerima tubuh kemuliaan. Melalui kebangkitan pertama di hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ini saudara, kita akan diselamatkan secara, ini namanya glorification. Kita pakai tubuh kemuliaan. Waktu kita pakai tubuh kemuliaan, maka tidak akan ada lagi kehadiran dosa. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Roh kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kita bisa punya akses menghadap tahta kasih karunia dalam roh. Yang kedua, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Lewat apa? Penyucian, pengudusan. Oleh firman yang kita dengar. Oleh hadirat Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Yang ketiga adalah, saudara, kita semua diselamatkan dari kehadiran dosa. Karena kita semua pakai tubuh kemuliaan. Katakan amin. Ya, tubuh kemuliaan. Wahyu 20 ayat 6. Ini ayatnya saudara. Kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Ini kebangkitan pertama. Kapan kebangkitan pertama terjadi saudara? Ketika Yesus datang di awan-awan, maka semua orang yang mati, saudara, mereka semua dibangkitkan dan memakai tubuh kemuliaan. Itu Tesalonika. 1 Tesalonika itu jelaskan seperti itu saudara. Dan orang-orang yang masih hidup, mereka akan diubahkan dan pakai tubuh mereka akan diangkat. Terus kematian yang kedua, dikatakan ya, tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Nah, saudara yang diselamatkan, saya yang sudah diselamatkan percaya Yesus, ya kan? Ya kan, secara roh kita punya keintiman, ngerti kehendak Tuhan. Ya, jiwa kita, saudaraku, punya karakter Kristus, ya kan? Nurut sama kehendak Allah, kita melayani, melakukan perbuatan yang baik. Apa yang terjadi saudara? Di sini katakan bahwa, ya, Alkitab katakan apa saudara? Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Katakan amin saudara. Ini hal yang luar biasa. Saudara akan memerintah selama 1000 tahun. Katakan amin. Orang lakukan 4 lipat untuk dapat masa jabatan 5 tahun. Untuk diperpanjang 5 tahun lagi. Saudaraku harus tikam sana tikam sini. Tapi saudara dan kita semua yang sudah diselamatkan, kita akan jadi imam Allah. Dan raja memerintah bersama Yesus selama berapa? 1000 tahun. Katakan amin. Ini namanya glorifikasi. Glorification. Kita dibebaskan dari kehadiran dosa. Inilah kerinduan kita. Saya berdoa, pesan Tuhan, pengajaran pada hari ini, ya, menguatkan setiap kita. Gak usah khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, pastikan aku sudah diselamatkan. Katakan amin. Kalau kita sudah diselamatkan, yang pertama saya ulang lagi, bahwa Tuhan selamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Ya, hukuman kekal, kutuk. Ya, Tuhan bebaskan kita dari sesuatu yang buruk. Yang kedua adalah kita diselamatkan untuk menerima sesuatu yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti kalau Tuhan turut bekerja, pasti akan mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Yang ketiga, kita diselamatkan ada tugas. Saudara harus melayani Tuhan. Membawa orang-orang untuk bisa menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Saya berkati amin. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Dosaku
kuasamu melingkupiku, kasihmu mengalir hidupku. Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat akan korban-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Hari ketika Tuhan bangkit dari kematian. Terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Kau selamatkan kami dari sesuatu yang buruk. Kutuk dosa, hukuman atas dosa. Ya Tuhan, hukuman kekal. Engkau selamatkan kami supaya kami bisa menerima sesuatu yang baik dalam hidup kami dan hidup yang akan datang. Dan Engkau selamatkan kami untuk satu tugas, supaya kami bisa melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan, pakai hidup kami, percayakan kami dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemputkan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.